Selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Di video kali ini sobat kicau mania saya akan memberikan tips ya. Ini minyak ikan saya beli di apotek, harganya 12.000 ya, sekitar itu sobat kicau mania. Nah, saya memakai kemasan botol ini karena saya merasa yakin ya sobat kicau mania ya, karena ini produknya benar-benar rekomendasi karena kita beli di apotek. Nah sobat kicau mania, kandungan minyak ikan ini bagus ya, salah satunya adalah omega ya. Nah omega 3 ini berfungsi untuk kesehatan otak sobat kicau mania, agar daya tangkap burung murai batu ini semakin cepat dan lebih cerdas. Nah yang kedua, kita ketahui bersama sobat kicau mania ya, untuk minyak ikan ini juga untuk menambah nafsu makan, juga berlaku untuk burung murai batu kesayangan kita. Jadi kalau kalian melihat burung murai batu kalian atau trotolan kurang makan ya, kurang nafsu makan, baik itu fur atau extra puding, nah itu cocok sekali sobat kicau mania, kita berikan saja minyak ikan ini, kita campurkan ke kroto ya. Cara pakainya ke kroto. Nah yang ketiga sobat kicau mania ya, fungsi minyak ikan ini ya untuk menjaga metabolisme tubuh, jadi agar tubuhnya ini merasa tetap fit, tetap bugar. Cocok juga untuk di musim hujan seperti ini sobat kicau mania ya, dan cuaca yang berubah-ubah, kadang-kadang di siang hari panas dan di malam hari dingin atau hujan. Nah itu cocok sekali sobat kicau mania. Kadang-kadang di musim hujan seperti ini sobat kicau mania, kalau kalian memperhatikan ya, itu trotolan kita itu tidak fit ya, kadang-kadang seperti sakit, kadang-kadang seperti tidak nafsu makan. Nah itu pengaruh cuaca di musim hujan seperti ini atau musim cuaca ekstrim. Nah sobat kicau mania, yang keempat ini ya, sering kita pakai ya, ini untuk pertumbuhan bulu, agar bulunya menjadi bagus dan mengkilap atau subur ya, tampak halus. Nah ini kita gunakan pada saat trotol mabung pertama atau menjadi pastol sobat kicau mania. Juga berlaku untuk murai batu mapan yang posisi mau mabung. Nah jadi kita berikan ini untuk pertumbuhan bulunya, agar bulu burung murai batu ini tampak halus dan mulus sobat kicau mania. Nah yang kelima ini sobat kicau mania, ini banyak yang tidak tahu sobat kicau mania, apalagi untuk kita mainkan di perlombaan. Jadi minyak ikan ini fungsinya untuk menjaga kualitas suara sobat kicau mania, jadi suaranya akan tetap nyaring ya, tetap mengkristal kalau dia posisi murai batu mapan. Nah itulah fungsi dari minyak ikan sobat kicau mania. Fungsi dan manfaatnya sangat banyak sekali sobat kicau mania, jadi perlu kita evaluasi ya burung murai batu kita, baik di tangkaran maupun burung murai batu yang sudah rawatan, apalagi untuk perlombaan. Jadi kita harus memberikan perawatan yang terbaik pada burung murai batu kesayangan kita. Nah ini sobat kicau mania, kita ambil 2 biji ya, 2 biji 2 pil untuk pemberian ke kroto. Jadi kita pecahkan dulu ini minyak ikan ya sobat kicau mania, kemudian kita oles ya, kita aduk-aduk saja, aduk-aduk rata ke kroto. Kenapa harus pakai kroto sobat kicau mania? Karena kroto ini ya, prosesnya ini lebih cepat karena dia ini kandungannya air, berbeda dengan jangkrik. Jadi kroto ini begitu ditelan atau diambil oleh burung murai batu ini, dimakan secara cepat ya, alami, itu diolah lebih cepat untuk dicerna sobat kicau mania karena kandungannya air. Tetapi bila kalian tidak punya kroto sobat kicau mania ya, kalian bisa gunakan jangkrik saja ya, perut jangkrik. Jadi kakinya kalian patah-patahkan, kalian lepaskan, jadi hanya perut jangkrik dioles dengan minyak seperti ini. Kita di sini memakai cepuk ya sobat kicau mania ya, untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita mengaduknya sobat kicau mania, karena ini saya rasa harus diratakan sobat kicau mania, krotonya harus diratakan dengan minyak ikan ini. Kalau untuk trotolan ini sobat kicau mania, saya pakai 2 pil ya, 2 biji minyak ikan ini kita pakai untuk trotolan, kita aduk ke kroto. Nah kalau untuk pastol saya pakai sampai 3 ya, 3 butir atau 4 lah pokoknya sobat kicau mania. Kita ambil krotonya secukupnya seperti ini, kita kira-kira saja, tidak usah terlalu penuh sobat kicau mania.
Sebelum kita berikan ke burung murai batu sobat kicau mania ya, kita aduk dulu sampai rata sobat kicau mania ya, benar-benar minyak ikannya ini menyatu di kroto. Jadi tujuannya ini agar tidak ada kroto yang tertinggal, semuanya sudah dioles dengan minyak ikan seperti ini sobat kicau mania. Setelah itu baru kita berikan langsung kepada trotolan atau pastol ya, murai batu kita, agar dia cepat memakannya sobat kicau mania. Ini jangan ditunda. Memang kalau di sini saya berikan ini posisinya saya puasakan dulu murai batu saya ini sekitar 5 menit sampai 10 menit, itu sudah cukup. Dan mereka merasa lapar sobat kicau mania. Jadi fungsinya biar mereka itu lebih cepat makannya seperti lahap sobat kicau mania. Nah, untuk pemberiannya ini sobat kicau mania ya, cukup 1 hari 1 cepuk ya, atau setengah cepuk, nggak masalah sobat kicau mania. Kalau burung murai batu kalian sudah lama tidak makan kroto ya nggak apa-apa, kalian penuhkan cepuknya ya, atau kalian berikan seperti yang saya lakukan ini sobat kicau mania. Cepuknya tidak terlalu penuh, kita isi dengan kroto, jadi hanya sekedarnya saja sobat kicau mania. Yang penting minyak ikannya ada di sana itu dan terpenuhi. Nah, buat sobat kicau mania yang belum tahu fungsi minyak ikan ya, kalian bisa searching juga di Google ya kan, kalian bisa lihat, kalian bisa tonton juga di YouTube channel lain ya. Itu banyak sekali fungsinya sobat kicau mania, dan ini sangat bermanfaat untuk kita ketahui, agar sebagai seorang penangkar pengetahuan kita ini terus bertambah sobat kicau mania. Karena seorang penangkar itu memang dituntut harus kreatif, lebih pintar ya, karena kita ini penangkar, kita harus melayani banyak orang nanti sobat kicau mania. Kita yang melayani pemain sobat kicau mania, pemain belanja ke kita, kita penangkar harusnya lebih pintar, harus lebih bisa dan serba bisa sobat kicau mania. Itulah gunanya seorang penangkar. Jadi kita ini mencetak, kita ini pabriknya murai batu, kita mencetak trotolan-trotolan berkualitas, murai batu berkualitas untuk siap dilombakan atau dimainkan oleh teman-teman kita di event nah sobat kicau mania dan perlombaan burung kicau. Nah, itu sebagai bukti untuk kita ini menaikkan kualitas sobat kicau mania. Kalau burung murai batu kita trotolan ya berkualitas, itu semakin banyak nanti pemain yang belanja ke kita. Itu rumusnya sobat kicau mania. Nah, kita memberikan minyak ikan ini agar trotolan kita ini cerdas sobat kicau mania, agar bisa lebih cerdas menangkap isian materi yang kita masteri ya, atau burung-burung masteran. Nah, itu fungsinya sobat kicau mania, agar trotolan kita ini menjadi berkualitas. Banyak teman-teman kita ini di kicau mania, terutama para penangkar burung murai batu ya, mengeluhkan kenapa trotolannya seperti tidak kualitas, seperti tidak sesuai harapan. Nah, itu sebenarnya salah sobat kicau mania. Kembali lagi pada perawatan ya, bagaimana perawatan penangkar dan kemudian bagaimana perawatan kepada pembeli kita. Nah, kadang-kadang banyak yang berpikir sobat kicau mania, untuk mendapatkan kualitas trotolan ya, agar bisa juara itu harus dari terah yang juara. Itu belum tentu juga sobat kicau mania. Sudah banyak yang dibuktikan oleh teman-teman kita ya, bahkan indukannya dari terah yang tidak juara, anakannya bisa juara minimal di latber. Nah, kadang-kadang sobat kicau mania, hal seperti ini kita anggap sepele sobat kicau mania ya, kita acukan. Itu kembali lagi kepada perawatan kita ya, ketika di tangkaran kita seperti apa kita merawat trotolan, kemudian ditambah lagi perawatan pada pembeli kita, apakah dia bagus merawatnya, maka hasilnya juga akan bagus sobat kicau mania. Itu kembali ke perawatan. Nah, kemudian sobat kicau mania, minyak ikan ini dipercaya juga ya untuk meningkatkan kualitas gacor ya pada murai batu yang sudah mapan, atau burung murai batu perlombaan yang sering dilombakan. Nah, itu sebenarnya kembali lagi pada stamina dan perawatannya, karena pola makannya bagus, vitaminnya bagus ya, termasuk pemberian minyak ikan ini bagus, efeknya, hasilnya ya, tubuh murai batu itu menjadi bugar, kualitas gacornya meningkat. Dan itu wajar sobat kicau mania ya, bukan berarti makan minyak ikan ini langsung gacor. Nah, tidak seperti itu juga sobat kicau mania. Itu dikarenakan staminanya bagus, kesehatannya bagus, ditambah lagi asupan lain sobat kicau mania. Kemudian ya, daya tangkapnya itu lebih bagus sobat kicau mania. Itu kenyataan ya, untuk perkembangan otak burung murai batu ini daya tangkapnya lebih bagus. Karena untuk kita sendiri aja sebagai seorang penangkar sobat kicau mania, kita banyak mengamati ya kan,
trotolan kita, murai batu kita di markas tangkaran kita itu ada yang kualitas gacornya bagus, ada yang biasa-biasa saja. Nah itu perbedaannya dari perawatan juga sobat kicau mania ya. Juga perbedaan cara kita dalam pemberian vitamin ya kan, kemudian pemberian pola makannya harus tepat dan benar. Kalau saya pribadi nih sobat kicau mania ya, ini hanya sekedar sharing saja. Kalau untuk kualitas gacor ya, kita kelihatan dari trotolan itu sudah menandakan burung itu kualitas, maka harganya pun juga berbeda sobat kicau mania ya. Umpamanya kita jual trotolan kita ini di umur 3 bulan itu belum ada bunyi ya kan. Kemudian kita punya trotolan lain ya, umur 3 bulan itu udah bunyi, dia sering ngeriwi ya kan, sering ngeplong ya kan, lebih fighter. Nah itu harganya bisa meloncat 2 kali lipat sobat kicau mania. Misalnya dari 18 ya bisa menjadi 2.800.000 atau menjadi 3 juta ke atas, itu pernah kita jual sobat kicau mania. Dan ada yang membeli, itu pemain yang membelinya nanti sobat kicau mania, walaupun kita simpan di rumah kita. Jadi ketika dia melirik, dia tahu itu kualitas, maka dia akan beli. Kemudian banyak yang bertanya sobat kicau mania masalah harga ya trotolan, banyak bertanya ke kita juga. Nah kalau untuk suap tangan, lolo tangan itu murah kita jual sobat kicau mania, bukan berarti murahan, itu masih di angka 18 ya rata-rata untuk di kota saya ini. Nah untuk lolo induk ini sobat kicau mania itu bertahan minimal 2 juta ya, sampai 2.500.000, ada yang 3 juta sampai 3.500.000 tergantung kualitasnya juga dan terahnya. Misalnya terahnya ekor panjang ya kan, kemudian kualitasnya memang bagus, gacor ya kan. Nah itu menunjukkan bahwa trotolan itu punya kualitas, punya masa depan, prospek sobat kicau mania. Nah seperti itulah gambarannya. Nah sobat kicau mania, ini trotolan yang di hadapan kita ini sobat kicau mania ya. Ini kalau digantung ya sudah bunyi, sudah ngeplong ya, sudah mulai tampak gacor, dan ini proses dia ini mutasi bulu. Nah ini posisinya, ini usianya sekarang ini 5 bulan up ya. Jadi posisi dia ini masuk 6 bulan dan dia ini lagi proses mabung sobat kicau mania. Karena itu saya berikan minyak ikan. Nah kemudian nanti kita akan tampilkan trotolan usia 3 bulan. Saya berikan juga minyak ikan sobat kicau mania agar kecerdasannya lebih meningkat ya sobat kicau mania, dan tentu saja kita harus memberikan secara teratur. Nah kalau untuk minyak ikan ini kita berikan cukup 1 minggu sekali sudah cukup sobat kicau mania, atau 1 bulan 2 kali sudah cukup. Nah ini sobat kicau mania, kalau menurut saya ya, merawat trotolan ini lebih rumit ketimbang merawat burung yang sudah jadi sobat kicau mania. Artinya burung yang sudah mapan, sudah dewasa kita beli, itu perawatannya itu tidak serumit trotolan sobat kicau mania. Trotolan ini kita harus menyetingnya dari nol sobat kicau mania. Nah inilah yang kita butuhkan agar kita ini terus menambah dan mengasah wawasan sobat kicau mania, bahwa merawat trotolan ini butuh kedisiplinan ya kan. Kita harus telaten, rajin ya kan, disiplin. Nah itu cara kita untuk menyikapi dan menghadapi permasalahan pada trotolan. Trotolan ini banyak masalahnya sobat kicau mania. Jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia mencret, tetelo ya, kena saraf. Nah itu berakibat fatal. Jadi kita merawatnya dengan ekstra sobat kicau mania, dan itu kita merawatnya dari nol sobat kicau mania. Itulah bedanya. Nah ini kita tambah lagi krotonya sobat kicau mania ya, karena porsinya ini kita tambahkan untuk trotolan yang 3 bulan tadi sobat kicau mania. Kita akan berikan lagi minyak ikan di sini ya, kita aduk lagi ya. Posisinya ini memang harus kenyang sobat kicau mania, karena mereka ini sempat saya puasakan sekitar 5 sampai 10 menit lah, kira-kira seperti itu. Saya cabut purnya itu, dan saya melakukan ini ya untuk agar mereka ini cepat makan kroto ini dengan lahap sobat kicau mania, dan cepat habis. Jadi minyak ikan ini cepat tersalurkan kepada burung murai batu trotolan ini.
Kalau saya pribadi ini sobat kicau mania, saya menghabiskan banyak waktu ya untuk merawat trotolan ini sobat kicau mania agar tidak jenuh. Makanya dari itu sobat kicau mania, seorang penangkar itu kalau sudah ada tamu yang datang, sudah selesai transaksi atau sudah melakukan penjualan, itu kembali lagi ke kandang, dia melihat trotolan yang dia rawat ya kan. Karena itu tujuannya bagus sobat kicau mania ya, trotolan yang kita rawat itu sambil mendalami ilmu kita. Jadi kita ini harus terus mengasah, mencari tahu kebutuhan trotolan ini apa saja, agar kita tahu sobat kicau mania ini hasilnya nanti seperti apa, trotol yang kita rawat dengan trotolan yang dirawat oleh pembeli. Jadi kita ini memang wajib menyimpan sebenarnya sobat kicau mania. Itulah alasan kita untuk menyimpan trotolan ini sebagai perbandingan suatu saat nanti sobat kicau mania. Kelihatan di sini sobat kicau mania, trotolan saya ini sudah sangat lapar ya, sudah makannya ini sedikit ngebut sobat kicau mania. Saya perhatikan ya, lahap sekali karena posisinya ini memang kita sengaja kita puasakan sobat kicau mania ya. Jadi trotol saya ini juga puasa ya, dalam pemberian kroto ini sekitar 1 minggu lebih sobat kicau mania. Jadi saya memberikan kroto usia 3 bulan ini yaitu 2 minggu 1 kali sobat kicau mania ya. Namun pemberian jangkriknya ini full day sobat kicau mania. Setiap hari jangkriknya tidak pernah tinggal, yaitu 3-3-3 9 sobat kicau mania, untuk pagi, siang dan sore. Minimal 6 ya, pagi dan sore itu untuk trotolan saya yang 3 bulan ini sobat kicau mania. Nah untuk trotolan yang 5 bulan itu saya berikan 5-5 sobat kicau mania, 10 ya untuk trotolan itu, karena posisinya ingin pergantian bulu ya, proses dia mabung, usia sudah 5 bulan up ya, masuk 6 bulan, jadi pergantian bulu. Sekarang tinggal bulu ekornya yang belum lepas. Nah kalau untuk yang 3 bulan ini standar saja kalau menurut saya sobat kicau mania, yang penting jangkriknya jangan tinggal ya, setiap hari itu harus ada. Nah itu saja sobat kicau mania ya, cara kita dalam merawat trotolan ini. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan, mulai dari pola makan ya kan, penjemuran, kemudian rawatannya bagaimana ya kan, agar dia tetap sehat ya. Ya, karena situasi sekarang ini cuaca lagi ekstrim, harus kondusif ya staminanya sobat kicau mania. Dan juga kita melakukan pemberian vitamin ini demi kebaikan trotolan kita sobat kicau mania ya. Untuk kedepannya kita bisa menilai sendiri nanti, itu kelihatan nanti sobat kicau mania. Saya sudah mengalami ya, trotol yang kita rawat dengan trotol yang dirawat oleh pembeli. Kadang-kadang pembeli kita lebih bagus merawat dari kita, kadang-kadang kita lebih bagus merawat dari pembeli kita. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.